sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah beliau juga punya sifat rasa sedih seperti kita. Buktinya apa? Saat Nabi Muhammad sedang berdakwah di tahun 11 kenabian, beliau diuji oleh Allah dengan berpulangnya paman yang membela perjuangan Kanjeng Nabi, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad sedih karena dua hal. Yang pertama, pembelanya meninggal dunia. Yang kedua, dia minta sama Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada pamannya, sampai meninggal pamannya tidak mendapatkan hidayah. Ketika Nabi Muhammad bersedih, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, karena hidayah Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Contoh, saya hari Minggu yang lalu tanggal 15, saya ada pengajian akbar di kota Changhua, Taiwan. Changhua. Saya sering pengajian di Taiwan. Taiwan itu banyak kotanya berawalan Tai. Negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota Tainan, Taichung, Taimu. Saya hampir semua kota, Pak. Di Taipei pernah, Kaohsiung pernah, Tainan pernah, Taichung pernah, Changhua sering. Muter-muter. Apalagi? Toyen. Banyak lah pokoknya. Yang saya bingung itu adalah Taiwan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Contoh, ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki. Bangsawan, orang yang memiliki bangsa. Lah, Taiwan, orang yang memiliki iwan. Tai, keprimen ya. Saya pengajian, Mas, yang hadir 15.000 orang. Saya dikawal banser itu ada 200 banser. Taiwan itu punya 11 PCINO, pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama. Saya datang, saya naik ke atap mobil, disambut luar biasa. Saya pengajian baru 30 menit, ada 5 orang naik panggung, 4 asli Taiwan, yang 1 TKI. Begitu mereka naik panggung, apa yang mereka mau? Mereka minta sama saya dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Jadi orang taunya itu Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah. Sebelum Mas Deddy masuk Islam, saya sudah banyak mengislamkan orang. Sampai hari ini mungkin lebih dari 250 orang. Setiap malam minggu pahing pengajian di pondok pasti ada yang minta diislamkan. Saya kemarin baru pulang pengajian lokalisasi, ada anak datang ke pondok minta diislamkan. Saya pulang dari Eropa, anak Prancis minta diislamkan. Saya dulu Pak tahun 2021 yang pengajian saya viral gara-gara saya ceramah di gereja, ingat? Yang saya dibantai, dibully, Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Repot amat gitu loh. Yang banyak membuli saya dari Jawa Barat, Miftah kafir, hurra bapak. Waktu itu seminggu setelah saya ceramah di gereja itu, 1 keluarga ateis dari Belanda masuk Islam, 1 keluarga dari Amerika masuk Islam. Gara-gara saya pengajian itu, saya diundang untuk berbicara radikalisme dan toleransi oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Kagak Pak Lurah. Wali kota Los Angeles ngundang ngaji Gus Miftah, Pak Camat sini belas gak pernah. Atau mungkin dia gak punya anggaran. Pak Camat kalah sama Sukatani. Kalau Pak Camat gak kuat ngundang Gus Miftah gampang Pak, dibayar pakai BPJS. Nah, saya banyak ditanya wartawan, Gus kok banyak orang-orang pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Contoh orang dari Australia, namanya Antonio Scodori. Dia datang jauh-jauh dari Canberra ke pondok saya hanya pengen masuk Islam. Begitu dia masuk ke pondok, dia bilang sama saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya dia, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Oh, kayaknya Pak Lurah mantuk-mantuk paham.
Entah nyaho, entah nyaho. Entah nyaho kedekali kayak gitu. Apa-apa? Luka teing. Duka teing itu apa? Oh, tidak tahu. Duka teing. Pak Lura, kalau aku cinta kamu bahasa Sundanya apa Pak Lura? I love you. Alah. Keprimen ya Pak Lura ya. Aku cinta kamu bahasa Sundanya I love you. Bahasa Sunda. Abdi bogoh ke Anjen. Abdi bogoh ke Anjen. Tapi aku nggak cinta kamu. Tekan esok. Ini orang Australia datang ke pondok. Ini mau saya begini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya di Subang ya, Islam itu hari ini harus disiarkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier waktu itu, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi dia membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam, tidak harus jadi kiai, tapi perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Makanya kadang-kadang saya malu. Saya kemarin di Doha nonton final Piala Dunia. Orang Jepang itu mohon maaf, di sana nggak ada Muslim tapi ada Islam. Buktinya apa? Nonton sepak bola, Jepang bertanding kalah Pak. Selesai pertandingan supporternya pungut sampah, menjaga kebersihan. Itu kan nilai-nilai Islam. Dia bukan Muslim tapi mengamalkan nilai-nilai Islami. Setelah pertandingan, sampah dibuang di tempatnya, yang berserakan dipungut masukkan tong sampah. Coba di Sukatani selesai pengajian. Betul Pak Lurah? Alasannya ada panitia. Sudah infaknya cuma 1.000. Ini persoalan Bapak Ibu. Makanya ketika saya tanya orang Australia ini, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Dia jawab apa? I don't know what is the meaning of Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawaban dia apa Bapak Ibu? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Makanya nggak pernah ada cerita orang ngaji sama Gus Miftah susah, itu nggak mungkin. Betul Bu? Karena saya tahu Anda itu punya banyak masalah di rumah. Ada yang punya masalah belum bayar SPP, ada yang punya masalah nggak dapat BLT, ada bapak-bapak yang tidak bisa main lato-lato. Makanya bagi saya zalim kalau saya membuat Anda susah. Karena Islam ini akan berkembang ketika kita sampaikan dengan cara yang asik. Saya baru pulang dari Eropa Pak. Saya kemarin kan tanggal 30 November saya berangkat ke Mekah Madinah 5 hari. Saya ada pengajian di kota Den Haag Belanda 5 hari. Lanjut ke Brussel Belgia 1 hari, Prancis 5 hari, 6 hari di Doha Qatar saya pulang. Pulang ada orang Prancis datang minta masuk Islam. Ternyata apa? Mereka melihat Islam saya yang asik. Makanya Islam, mohon maaf, hari ini lucu. Nabi Muhammad itu dulu berusaha keras untuk mengislamkan orang kafir. Sekarang banyak paham, justru mengkafir-kafirkan orang Islam. Dan mengkafirkannya pakai dalilnya Nabi. Nabi itu saking sayangnya pengen semua umatnya masuk surga. Lah hari ini kita dikafir-kafirkan malah pakai dalilnya Nabi. Kan goblok. Makanya dari semua aktivitas saya dibully. Miftah begini, Miftah kafir, Miftah ngawur. Saya bilang cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku. Cangkemmu gak usah melu-melu. Gitu Pak Lurah.